hal-hal yang menghalangi orang untuk beriman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah sehingga kita beriman kepada Allah, kepada utusannya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadarnya. Kita juga bersyukur bahwa Allah memberi kita kemauan untuk membuktikan iman kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya, terutama perintah mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian kita bisa berharap bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, mohon maaf. Dan demikian kita berharap bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, dan mengizinkan kita tinggal di surga. Kita merasa lebih beruntung daripada orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga mereka sangat berpotensi untuk hidup sengsara kelak di akhirat. Mereka tidak beriman karena mereka pada umumnya terpengaruh oleh hal-hal yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah. Kita perlu mempelajari hal-hal yang bisa menghalangi orang-orang untuk beriman. Kita pelajari agar kita bisa menghindari atau mengatasinya kalau itu terjadi pada kita. Jika kita tidak mengenali hal-hal tersebut, kita khawatir bahwa kita suatu saat akan terjebak dalam keadaan seperti itu, dan iman yang sudah bersemayam di hati kita ini, yang sudah ada di dalam pikiran kita ini, lalu lepas kembali. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai iman kita ini terhalang. Hal yang paling sering terjadi yang menghambat seseorang untuk beriman adalah keengganan berpikir, sehingga dia tidak mau mendengarkan informasi yang di luar lingkup pengetahuannya. Jadi pengetahuannya itu sempit, tapi tidak mau mendengarkan informasi baru mengenai kebenaran. Nah, keengganan semacam itu bisa menghalangi mereka untuk beriman atau meningkatkan iman. Nah, paling tidak kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mau berpikir. Nah, dengan bukti kita sering menghadiri pengajian, termasuk pengajian kita pagi ini, itu kan kita membahas informasi-informasi baru yang bisa meningkatkan keimanan kita. Memang secara umum manusia mempunyai kecenderungan untuk menyaring informasi yang akan didengar atau direnungkannya. Jadi kalau ada orang berbicara mengenai suatu ide, mengenai suatu kebenaran, itu telinga kita atau pikiran kita itu cenderung untuk menyaring. Kita hanya mau mendengarkan informasi yang sejalan dengan pendirian kita, yang sudah kita pegang, dan kita cenderung tidak mau mendengarkan informasi yang tidak sejalan dengan itu. Itu kayak semacam screening, ya, kayak jaringan yang kemudian memisah-misahkan, ya. Yang memisah-misahkan, kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita percaya, kita tidak mau mendengarkan. Padahal itu kita butuhkan. Nah, terus kita hanya mau mendengarkan yang sejalan dengan apa yang sudah ada pada kita. Kita beruntung kalau yang sudah ada pada kita itu benar sesuai dengan keimanan. Tapi kalau pendirian kita selama ini kurang pas, maka ketika mendengarkan informasi mengenai keimanan, kita cenderung untuk menolak. Kalau kebetulan kepercayaan yang sudah dipegang itu benar adanya, maka selamatlah kita. Tapi jika kepercayaan itu tidak benar, dia akan celaka. Contohnya, orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para nabi-nabi sebelumnya, itu mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan mereka mengatakan begini,
Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Mereka berkata, hati kami berada dalam keadaan tertutup. Apa yang kamu seru kami kepadanya, kami tutup. Tidak mau mendengarkan. Dan telinga kami ada sumbatan. Dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, dan sesungguhnya kami juga bekerja pula sesuai dengan apa yang kami kepercayai. Jadi ini contoh bahwa orang kalau tidak sudah mempunyai pendirian, dia tidak mau berpikir tentang hal-hal yang di luar pendiriannya. Nah, biasanya yang merangsang orang berpikir itu apa yang didengar. Nah, karena itu kita jangan menutup telinga kita. Salah satu indikasi orang yang malas berpikir, orang itu malas mendengarkan. Dan oleh karena itu, orang yang bandel itu biasanya tidak mau mendengarkan orang lain, karena memang menutup diri. Jadi salah satu yang menghalangi iman adalah keengganan berpikir. Alhamdulillah, kebanyakan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang suka berpikir. Dan ada lagi yang bisa menghalangi seseorang untuk beriman. Seringkali pendirian yang dipegang oleh orang itu bukanlah pendirian yang merupakan hasil pemikiran mereka sendiri. Jadi banyak orang mengikuti tradisi dari nenek moyang, lalu mereka tidak mau berpikir kritis tentang tradisi itu, apakah tradisi itu benar atau tidak. Jadi seringkali pendirian yang mereka pegang itu bukanlah pendirian yang merupakan hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka hanya mengikuti tradisi yang dianut dan dilakukan oleh kakek nenek mereka tanpa mempertimbangkan apakah tradisi itu benar atau menyimpang dari kebenaran. Padahal kakek nenek mereka melaksanakan tradisi mereka juga tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang itu dari kakek nenek kita, lalu terus kita harus mempertahankan. Alasannya mungkin menghormati kakek. Nanti dulu, kita tuh mesti berpegang kepada kebenaran. Meskipun kakek kita, kalau dia salah, kita mesti kritis, kita nggak usah mengikuti. Tanpa mencemooh mereka, ya, tanpa mencemooh mereka karena mereka sudah meninggal dan mereka itu kenapa mengikuti yang salah itu karena memang situasi saat itu tidak memungkinkan. Ya, contohnya di kita inilah. Kita ini kan tinggal di Indonesia, terutama kebanyakan kita di Jawa. Di Jawa ini dulu kan orang-orangnya mengikuti agama Hindu. Jadi banyak orang yang mengikuti agama Hindu, kemudian mereka melakukan beberapa tradisi-tradisi. Nah, di antara tradisi-tradisi itu sampai sekarang ada yang masih dipertahankan. Padahal tradisi itu kadang-kadang bertentangan dengan Islam. Nah, kalau itu bertentangan, kita nggak usah mengikuti, meskipun itu dari nenek moyang kita. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk sehingga ya orang-orang tua kita dulu yang beragama Hindu itu sudah menyadari kebenaran Islam. Dan kita mengikuti Islam ini. Nah, oleh karena itu orang-orang semacam itu mereka juga malas berpikir juga, karena mereka lebih suka ngikuti aja tradisi orang tuanya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka diajak, ayo ikutilah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ini kebenaran. Mereka menjawab, enggak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi ketika diajak, enggak, aku mau ikuti tradisi orang tua saja, tradisi nenek moyang. Lalu Allah menegurnya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun.
Apakah mereka itu mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka itu tidak menggunakan pikirannya dengan baik dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi kita mesti berpikir kritis. Ada lagi yang menghalangi iman. Banyak juga manusia yang tidak beriman kepada Allah karena mereka terhalang oleh selera. Selera ini keinginan pribadi untuk kepentingan pribadi. Selera itu penting, ya, karena tanpa selera kita tidak bisa mempertahankan hidup. Tapi kadang-kadang selera itu berlebihan atau menyimpang. Maka kita tidak boleh mengikuti selera secara berlebihan atau tanpa kendali. Selera itu macam-macam. Misalnya makan. Kita ingin makannya enak. Terus kemudian ada orang nunjukin, enak nih. Dicoba, wah iya betul enak. Itu daging babi misalnya. Wah, terus karena dia lebih suka mengikuti selera, lain kali coba lagi gitu. Nah, itu mengikuti selera tanpa kendali. Kita mesti punya kendali, terutama pengetahuan mengenai apa yang kita selerai itu benar atau salah, ya, baik atau buruk. Nah, itu tadi selera makan. Selera terhadap selera birahi juga begitu. Nah, kalau selera birahi diajak teman yang ayo kita ke sana, kita bebas begini dan begitu, terus timbullah kesenangan sesaat, lalu terus ingin mengulangi kembali. Nah, itu mengikuti selera tanpa kendali. Oleh karena itu kita mesti waspada bahwa banyak manusia tidak beriman karena mereka terhalang oleh selera yang bisa dikatakan dalam bahasa Arab sebagai hawa nafsu. Mereka terhalang oleh hawa nafsu mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tapi bertentangan dengan tuntunan Allah. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi wanita sebagai objek hawa nafsu dan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Mengeksploitasi ini, jadi ini orang yang mempekerjakan wanita untuk kepentingan keuntungannya sendiri, dijajakan begitu, nanti dia mengambil keuntungan. Mereka yang mengikuti selera itu tidak menyukai keimanan karena ajaran keimanan itu mengancam kesenangan mereka selama ini. Para koruptor misalnya itu tidak suka Islam karena kalau Islam dijalankan dengan benar mereka tidak bisa korupsi. Maka mereka mungkin mengaku Islam tetapi tidak mau menjalani Islam karena Islam itu ajarannya bertentangan dengan selera mereka. Oleh karena itu hati-hati kita ketika kita punya selera, punya hawa nafsu, itu hawa nafsu harus kita kendalikan, kita guide, ya, kita bimbing agar penyaluran hawa nafsu itu sejalan dengan aturan-aturan Allah. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menjawab tantanganmu misalnya, coba kalau kamu tidak percaya pada Al-Quran, kamu bikin Al-Quran surat atau kalimat yang sama dengan Al-Quran. Kalau mereka tidak mau menuruti itu, berarti mereka hanya karena mengikuti hawa nafsu saja. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan dari Allah? Ya, jadi ini tadi yang saya katakan, menuruti hawa nafsu itu boleh, tetapi harus terkendali. Kendalinya apa? Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu ya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Al-Quran. Ya. Bimbingan dari Allah itu ada perintah, ada larangan. Kalau
diperintahkan oleh Allah kita pakai, kalau dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Nah, itu bimbingan. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Nah, kalau ada orang yang memang suka melanggar-langgar, dia justru menganiaya diri sendiri, orang semacam itu potensinya tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Kalimatnya yang Allah sebutkan, Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ada lagi yang menghalangi seseorang untuk beriman. Ketidakmampuan memahami tentang kehidupan kembali bagi setiap manusia di hari kebangkitan juga menghalangi orang untuk beriman. Jadi termasuk syarat rukun iman itu kan percaya kepada hari akhir, bahwa kita kelak setelah mati kita akan dibangkitkan kembali di hari kiamat, kemudian kita diminta pertanggungjawaban, yang berperilaku baik dan beriman dimasukkan ke surga, dipersilahkan masuk surga. Tapi yang tidak beriman atau yang banyak melakukan pelanggaran dipersilahkan tinggal di neraka. Nah, banyak orang tidak bisa memahami kemungkinannya orang bisa dibangkitkan kembali. Mereka menganggap mana mungkin manusia sudah hancur bisa hidup kembali. Nah, lagi sebenarnya itu juga berasal dari ketidakmampuan berpikir. Kalau Allah itu bisa membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka membuat sesuatu dari ada, bentuknya berubah menjadi ada kembali itu gampang. Itu kan Allah sering memberikan contoh. Kalau kita itu misalnya singkong, ya. Singkong itu tanamannya kita ambil akarnya, ya, kita ambil singkongnya, terus kita tanam kembali. Kita tanam kembali cukup dipotong saja sebagian dari batangnya, kita tanam, nanti akan tumbuh kembali. Itu kan dari sisa-sisa barang yang tadinya ada kemudian dipotong atau menjadi sedikit, lalu bagian yang sedikit itu bisa muncul kembali. Lebih lagi misalnya ikan-ikan, kalau ada kolam kemudian kolam itu kering, maka ikan-ikan di situ mati. Tapi coba nanti begitu ada hujan, terus kolam itu tergenang air, nanti muncul ikan-ikan itu. Dari mana? Bukan dari luar. Dari sisa-sisa ikan yang ada di situ, itu tumbuh lagi menjadi ikan beneran. Kalau kita itu mau berpikir kan, nah bisa saja bagi Allah itu menciptakan sisa-sisa dari barang yang dulunya ada menjadi ada kembali. Itu lebih gampang dibanding dengan menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, karena tidak memahami atau tidak mempunyai kemampuan, mohon maaf, karena tidak bisa memahami bahwa Allah itu mampu membangkitkan mereka kembali, mereka tidak percaya atau tidak mengimani bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas semua perilaku mereka selama hidup di dunia. Karena mereka tidak percaya, maka mereka menganggap kehidupan di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menikmati kesenangan. Meskipun tindak tanduk mereka itu merugikan orang lain. Jadi mereka berbuat semena-mena, meskipun perbuatan mereka itu merugikan orang lain, karena mereka yang penting hidup enak di dunia ini, dan hidup dunia ini kesempatan satu-satunya untuk menikmati keenakan hidup itu. Nah, ini digambarkan oleh Allah, baliddaraka ilmuhum fil akhirah balhum fi syakkim minha balum minha amun wa qala alladhina kafaru wa idza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun. Sebenarnya pengetahuan mereka itu tentang akhirat tidak nyampe. Mereka tidak bisa menjangkau pengetahuan mereka mengenai kehidupan di akhirat. Karena tidak bisa menjangkau, maka mereka ragu-ragu. Bahkan mereka tidak mau tahu. Nah,
Kemudian mereka beralasan, "Aidza kunna turaba?" Apakah ketika kita itu sudah berubah menjadi tanah dan juga nenek moyang kita, kemudian kita dibangkitkan kembali, nggak masuk akal. Nah, mereka bilang nggak masuk akal, tidak masuk akal mereka, tapi kita yang beriman masuk akal. Ya, itu karena itu kita mengasah kemampuan pikiran kita itu penting. Ada lagi yang menghalangi orang untuk beriman atau meningkatkan keimanan. Kebanggaan seseorang atas teori dari ilmu pengetahuan yang telah ia kuasai, padahal teori yang dia percaya itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu bisa menghalangi dia untuk mengimani ajaran Allah di Al-Quran. Misalnya mereka itu mencoba meneliti binatang-binatang, oh bentuknya kok mirip-mirip begitu. Karena mirip-mirip terus mereka mencoba merekayasa atau merestrukturisasi, oh kira-kira manusia ini dulunya adalah monyet. Sebelum monyet mereka itu dulunya itu sebangsa kadal dan sebagainya. Karena ada kemiripan-kemiripan. Oh, itu kan spekulasi sekali, sangat spekulasi. Ketika diberitahu bahwa tidak begitu, Nabi Adam itu, manusia itu dibikin secara mandiri. Mulai dari awal memang Allah menciptakan ya bentuknya manusia itu. Tapi karena mereka itu mempelajari teori-teori yang spekulasi, ya, spekulasi karena itu kan mencoba merunutkan dari dulu. Seperti Darwin itu kan tidak pernah melihat perkembangan itu yang dia sebut evolusi. Itu hanya spekulasi saja. Lalu karena orang itu mempelajari itu sebelum mempelajari Al-Quran, lalu itu yang dipegang. Nah, karena itu mereka ketika diberitahu tentang ajaran Al-Quran, mereka menganggap itu Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmunya dia itu yang bertentangan dengan Quran. Ya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Ketika mereka itu didatangi atau kedatangan oleh para utusan Allah dengan membawa penjelasan-penjelasan dan juga bukti mukjizat-mukjizat, mereka itu lebih membanggakan ilmu mereka. Nah, karena itu akibatnya wahaqqa bima kanu yastahzi'un. Mereka itu lalu telah akan dikepung oleh siksaan dari Allah yang Allah itu selalu mereka olok-olok. Jadi mereka suka mengolok-olok Allah. Nah, tentu yang diolok-olok ajarannya. Misalnya seseorang beranggapan bahwa dia telah memperoleh penghasilan yang cepat dalam jumlah banyak dengan cara memperdagangkan uang, yaitu melalui pinjaman dengan bunga yang tinggi. Jadi orang itu punya ilmu, belajar ilmu ekonomi, ilmu bisnis, bahwa bisa kok kita tuh berdagang, yang didagangkan bukan barang, bukan jasa, tapi uang itu sendiri. Jadi uang itu sendiri. Ya, kalau barang, kan kita membeli barang, terus kita jual kepada orang lain, kita mengambil keuntungan. Kalau jasa, kita melakukan jasa, suatu perbuatan yang menolong orang lain, kemudian kita dikasih upah. Itu menjual jasa. Nah, ini mereka menciptakan uang itu sendiri yang dipakai untuk bisnis. Jadi nggak usah uangnya dipakai untuk membeli, misalnya membeli beras, kemudian berasnya dijual. Nggak usah, langsung aja uangnya yang dijual. Nah, itu dalam bentuk pinjaman, kemudian bunganya 1 bulan 1% ya, begitu, atau 1 bulan 2%. Biasanya sih kalau yang di luar bank itu tinggi sekali. Nah, dia beranggapan bahwa
yang dia lakukan itu adalah perdagangan yang halal. Padahal Al-Quran menganggap bahwa bisnis macam itu termasuk riba yang haram. Karena orang ini lebih membanggakan pengetahuan bisnisnya daripada ajaran Al-Quran. Dia lebih menyukai pengetahuannya daripada ajaran Al-Quran. Dia tetap menjalankan bisnis macam ini meskipun dia telah diperingatkan oleh teman-temannya tentang keharamannya. Sikap dan langkah dia semacam ini menyebabkan dia meninggalkan ajaran Al-Quran. Kalau meninggalkan ajaran Al-Quran berarti kan itu menghalangi dia beriman. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba itu keuntungan dari bunga, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah tuh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi mereka menganggap ini dagang kok, aku dagang uang, jadi sama saja. Kamu bilang riba, ini kan dagang. Kalau itu dagang kan halal. Jadi mereka membuat argumentasi yang sesuai dengan selera mereka agar mereka tidak mengikuti ajaran Allah atau syariatnya Allah. Ya. Jadi, sehingga banyak orang bilang meminjam dari bank syariat, bank syariah dan bank konvensional sama aja atau hampir sama, karena sama-sama ada keuntungan, cuma yang satu disebut keuntungan, yang satu disebut bunga, tapi kan sama, tingkatnya juga sebanding. Enggak, beda. Yang membedakan itu transaksinya, ya. Transaksinya yang satu pinjam, yang satu transaksinya menjual dan membeli. Ada lagi yang bisa menghalangi kita beriman. Pertemanan dengan orang-orang yang mengingkari Allah juga bisa menghalangi seseorang untuk beriman. Kalaupun dia mengakui diri sebagai seorang muslim, dia enggan melaksanakan kewajibannya. Misalnya kewajiban mendirikan sholat, puasa, dan sebagainya. Karena dia akan merasa berbeda sendiri atau aneh di kalangan masyarakatnya yang tidak beriman. Jadi kalau kita bergaul, hati-hati. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat, ya, tidak ada yang sholat. Kemudian kita ketika bersama-sama dengan mereka lalu kita menyingkir untuk sholat, kita menjadi aneh sendiri. Karena aneh sendiri kadang-kadang orang tidak mau beda dengan orang lain lalu tidak mau sholat. Atau kalau misalnya ada kegiatan wisata, ya, wisata atau mountaineering, ya, naik mendaki gunung misalnya, kalau yang menjadi leader adalah orang yang tidak sholat, maka ketika dia menyusun program, menyusun acara perjalanan, itu tidak memasukkan waktu untuk sholat. Beda dengan orang yang sholat. Kalau dia menjadi pemimpin, maka dia mengalokasikan waktu, sampai di sini kita istirahat dulu, sholat di situ dan sebagainya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak seiman atau tidak melaksanakan kewajiban dari Allah, kita bisa kejebak sehingga akhirnya kita tidak bisa melaksanakan keimanan kita. Ini orang-orang semacam itu akan menyesal karena mereka hanya mengikuti saja, hanya ikut-ikutan, tapi ternyata menjadi celaka. Ini diungkapkan oleh Allah ketika di akhirat nanti. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah atau ketahuilah di hari ketika orang yang zalim itu menggigit dua tangannya, menggigit jari. Kenapa? Mereka ternyata tidak dapat apa-apa
Padahal mereka merasa sudah berbuat baik ketika hidup di dunia, tapi nggak dapat apa-apa. Ini menggigit jari itu kan kecewa. Mereka mengatakan, aduh, hai kiranya dulu aku berteman dengan Rasul. Mohon maaf ya. Seandainya dulu aku berteman dengan Rasulullah, celakalah bagiku. Kiranya aku dulu tidak berkawan dengan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi ini maksudnya besok di akhirat ketika orang ini di neraka, mereka menyesal. Kenapa aku dulu berteman dengan orang-orang itu? Gara-gara aku berteman dengan orang-orang itu, aku yang semula sudah mau beriman menjadi tidak melaksanakan keimananku, atau aku menjadi sesat. Seandainya aku berteman dengan Nabi, kalau sekarang tidak ada Nabi, aku berteman dengan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, aku selamat tidak di neraka. Tapi penyesalan itu terlambat karena sudah ada di neraka. Ada lagi yang bisa menghambat orang beriman. Kedengkian. Kedengkian juga bisa menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah. Menurut para ahli ilmu agama, dengki yang dalam bahasa Arab namanya hasad atau hasud adalah keinginan agar kenikmatan berupa kelebihan atau pemilikan atau nasib baik yang ada pada orang lain bisa hilang. Jadi orang yang dengki itu mengharapkan orang yang mendapat kenikmatan itu, kenikmatannya hilang. Kenikmatan itu bisa berupa harta, rezeki, bisa berupa jabatan, misalnya, kok dia yang menjabat, terus diganggu supaya dia dipecat. Nah, ini dia mengganggu agar dipecat itu karena dengki. Dengki kenapa dia? Terus kalau itu jatuh, kita sodorkan diri kita sendiri atau orang-orang dekat kita supaya menggantikannya. Nah, jadi orang-orang dengki itu mengharapkan orang yang sudah mendapatkan keuntungan, dia mengharapkan keuntungan itu lepas dari dia. Bisa keuntungan itu diharapkan kembali pada dia atau dia peroleh atau tidak diperoleh, itu sama-sama dengki. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu bisa berupa kekayaan, jabatan, kesuksesan, bakat, atau suara yang bagus, atau kecantikan. Suara yang bagus itu juga kenikmatan, ya, karena itu suatu kelebihan. Nah, contoh seseorang yang memiliki kedengkian yang sangat kuat sehingga menghalangi orang lain yang beriman, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu seorang berbangsa Quraisy dari Bani Mahzum. Dia termasuk sukunya itu termasuk suku Quraisy, berarti satu suku dengan Nabi Muhammad. Dia mengakui bahwa Nabi Muhammad yang dari Bani Hashim itu tidak pernah bohong. Jadi ada teman yang tanya, pernahkah kamu lihat Muhammad bohong? Enggak pernah. Pernah nggak dia ingkar janji? Nggak pernah. Tapi dia tidak mau beriman. Suatu saat dia ngobrol dengan teman dekat, sedang berdua. Lah, kalau kamu mengakui Muhammad tidak pernah bohong, kok kamu nggak mau mengimani dia? Dia ngomongnya gini, iya, ini Bani Hashim. Bani Hashim itu kelompoknya Nabi Muhammad. Bani Hashim itu sudah mendapatkan kelebihan-kelebihan atau tugas-tugas yang mulia seperti yang mengurusi Ka'bah, yang mengurusi jamaah haji. Terus kalau ada masalah-masalah, rujukan musyawarahnya kepada Bani Hashim. Terus Bani Mahzum, yaitu kelompoknya Abu Jahal, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi Abu Jahal itu mengingkari Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad itu tidak benar atau tidak jujur,
tapi karena dia dengki. Ya, kenapa dari Bani Hashim yang menjadi nabi, bukan dari Bani Mahzum. Nah, Rasulullah bersabda bahwa tidak mungkin dengki dan iman itu bergabung di hati seseorang. Jadi ini seandainya di hati, tidak mungkin kalau di situ ada iman, terus di situ juga ada kedengkian. Kalau ada iman, imannya kuat, dengki mesti hilang, kabur. Tapi kalau orang itu dengki dan kemudian dengki itu dirawat, imannya yang kabur. Ya. Jadi oleh karena itu ini seperti ya bertentangan ya, dua itu bertentangan. Bertentangannya di mana? Bertentangannya itu kalau orang yang dengki itu kan tidak rela atas kebijaksanaan Allah membagi-bagi keuntungan. Ada orang yang diberi keuntungan berupa rezeki banyak. Ada orang diberi keuntungan berupa jabatan. Ada orang diberi keberuntungan dengan ilmu yang banyak dan sebagainya. Nah itu ya udah itu pembagian oleh Allah. Allah itu maha bijaksana. Nah orang yang dengki itu tidak rela dengan itu. Kenapa orang itu yang dikasih ilmu? Kenapa orang itu yang dikasih rezeki banyak? Nah itu sama dengan tidak mempercayai atau tidak menghormati kebijaksanaan Allah. Nah itu menjadi kafir. Nah, kita bisa memahami pernyataan ini karena seseorang yang dengki tidak rela atas pembagian kemuliaan yang berbeda-beda di antara hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin iman dan dengki itu berkumpul di hati seseorang hamba. Nggak mungkin. Nah, demikian tadi adalah beberapa hal yang bisa menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah. Jika seseorang sudah terjangkit salah satu dari hal-hal tersebut, maka akan sangat sulit baginya untuk beriman kepada Allah. Nah, Allah menyatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirum la yu'minun. Orang-orang yang kafir sudah kafir itu kan mempunyai ciri khas seperti tadi. Itu sama saja kamu ajak beriman atau tidak, nggak akan berpengaruh. Mereka akan tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Telinga mereka itu seolah-olah ada sumbatan. Penglihatan mereka seolah-olah ada tutupnya. Terus oleh karena itu mereka kelak di hari akhir akan menerima siksaan yang besar. Demikian beberapa saja yang contoh yang saya kemukakan yang bisa menghambat keimanan. Oleh karena itu sayang iman yang sudah ada di hati kita ini kalau berkurang atau digerogoti oleh hal-hal semacam itu. Maka kita waspada, ya, kita pelajari hal-hal seperti tadi, kita baca ulang, ya, terus kita renungkan, kita cek apakah di diri kita, ya, termasuk di perasaan kita, adakah hal-hal yang semacam tadi? Apakah di hatiku ada rasa dengki pada orang lain? Apakah aku tidak suka berpikir? Kalau tidak suka berpikir, aku tidak mau belajar dan sebagainya. Kalau ada hal-hal semacam itu, segera kita atasi. Ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa memfasilitasi kita di dalam introspeksi, ya, ngecek diri kita agar iman tetap bersemayam di hati kita dan bila perlu makin hari makin kuat. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita berharap iman selalu bersemayam di hati kita sampai akhir hayat. Namun kita mesti waspada terhadap hal-hal yang bisa menghalangi iman atau menyebabkan iman lepas kembali. Hal-hal yang menghalangi iman antara lain keengganan berpikir, mengikuti tradisi yang salah, menuruti hawa nafsu tanpa kendali, lemah pemahaman, sombong tentang keilmuan, kesukaan pada rizki yang haram,
salah memilih teman, iri hati, dan dengki. Semoga Allah menetapkan iman di hati kita sampai akhir hayat, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah.